saya Anis Arissa dari grup KA20B dengan NIM 203300014, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Halo, masih di pelajaran Mayop. Kali ini kita akan belajar membuat rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank pada video kali ini bisa menjadi panduan bagi kalian semua yang tengah belajar menggunakan aplikasi Mayop, baik itu untuk perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur, karena caranya sama. Baik, yang pertama kita akan buka dulu file Mayopnya. Kemudian, data yang kita perlukan dalam membuat rekonsiliasi bank adalah data rekening koran dari bank. Saya ambil contoh soal berikut ini. Nah, jadi ini adalah rekening korannya. Jadi, statement of account ini adalah rekening koran, yaitu dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November 2009. Nah, jadi ini adalah mutasi saldo catatan kita di bank menurut catatan bank. Nah, dari video rekening koran ini bisa kita lihat, nah ini yang warna kuning ini adalah saldo akhir rekening koran menurut catatan bank. Kemudian yang saya warnai merah ini adalah bank fees atau biaya administrasi bank. Kemudian yang biru ini adalah pendapatan bunga bank atau pendapatan jasa giro. Kemudian biru yang paling bawah adalah pajak atas bunga bank. Nah, jadi yang saya warnai merah dan biru ini pasti belum kita entry di catatan kita, karena sifatnya memang kita menunggu catatan rekening koran dari bank untuk mengetahui nilai dari bank service charge dan pendapatan jasa giro. Nah, jadi mari kita coba untuk mengerjakan rekonsiliasinya. Nah, menu yang kita gunakan di sini adalah menu banking, kemudian reconcile account. Nah, untuk account kita pilih akun banknya, entah kas di bank atau cash in bank atau bank mandiri, bank BNI ataupun yang lainnya. Jadi kita akan cari accountnya. Nah, jadi di sini di contoh soal ini menggunakan akun BNI account. Kemudian untuk bank statement date, jadi di sini adalah terakhirnya di rekening koran adalah tanggal 30 November 2009, sehingga kita ketik di sini 30 November 2009, enter. Otomatis akan muncul saldo cash in bank menurut catatan kita. Jadi yang ada di Mayop adalah catatan cash in bank menurut catatan kita, sedangkan rekening koran menurut catatan bank. Jadi dua catatan inilah yang akan kita sinkronkan melalui proses rekonsiliasi bank. Nah, langkah selanjutnya setelah memasukkan tanggal akhir bulan adalah di kolom New Statement Balance kita masukkan saldo akhir rekening koran. Nah, jadi yang saya warnai kuning kita ketik 40 juta 084.000. Ya, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencocokkan angka apa yang ada di catatan kita dengan di catatan bank. Jadi yang perlu kita lihat di catatan bank adalah kolom amount, deposit, dan withdrawal. Kemudian nomor ceknya. Nah, untuk tanggal tentu saja berbeda karena tanggal yang
yang tercatat di rekening koran adalah yang dicatat pada saat transaksi kita, misalnya pada saat pencairan cek kita atau pada tanggal yang lain. Nah, di sini kita akan cek dari angka yang paling atas, yaitu 1.100.000. Di sini juga ada 1.100.000. Jadi cek 320. Ini sudah cocok. Kemudian centang di sini. Kemudian selanjutnya adalah 385.000, cek 21. Selanjutnya adalah 5.500.000, cek 322. Kemudian di sini yang harus selanjutnya adalah angka 6 juta, cek 323. Kemudian cek 1.200.000. Nah, ini salah ya pencatatan ceknya. Kemudian ada 3.200.000, cek 121.000. Kemudian ada deposit pada tanggal 20, 10.945.000. Kemudian yang terakhir deposit tanggal 30, 21.940.000. Nah, di sini muncul out of balance 35.000. Masih terjadi selisih antara catatan kita dan bank. Nah, selisihnya sebesar 35.000. Nah, kita akan mencari di rekening koran ini. Jadi kita sudah cek sampai tanggal 30 bulan 11. Di baris deposit ini sudah kita centang. Nah, di bawahnya sini pada tanggal 30 bulan 11 ada bank fees, interest, dan tax. Nah, ini yang belum kita catat. Nah, ini harus kita masukkan pada pencatatan kita di Mayop. Nah, karena ini adalah biaya administrasi bank dan bunga bank, nah kita bisa entry di menu entry. Nah, jadi untuk biaya administrasi bank, jurnalnya adalah debit biaya administrasi bank atau bank cas, kreditnya adalah cash in bank. Nah, ini tidak perlu kita entry di bank money. Demikian juga untuk pendapatan bunga ataupun pendapatan jasa giro. Di sini adalah 60.000, tetapi ada pajak atas bunga ini yaitu 10.000. Sehingga bersihnya kita akui 60.000 dikurang 10.000 yaitu 50.000 saja. Nah, ini jurnalnya adalah debit cash in bank. Dalam hal ini bank BNI, kreditnya adalah pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga atau interest income. Mari kita praktekkan. Pilih menu bank entry. Nah, di sini menu bank entry ada dua kolom yang akan menjadi jurnal yang terpisah. Yang pertama adalah service charge untuk mengentry biaya administrasi banknya. Kemudian yang di bawah interest on ini adalah untuk mengentry pendapatan bunganya, yaitu pendapatan bunga bersih setelah dikurangi pajak. Nah, kita akan coba. Ini nilainya adalah 15.000, kita ketik 15.000. Enter. Kemudian tanggalnya sudah benar, test code-nya NT. Kemudian expand account-nya atau akunnya adalah biaya administrasi bank, atau kita akan lihat bank charge. IMO bisa kita ketik adalah biaya administrasi bank.
November 2009. Setelah itu kita lanjut untuk yang jurnal kedua, yaitu mencatat pendapatan bunganya. Jadi di sini pendapatan bunganya adalah 60.000 dikurangi pajak 10.000. Jadi pendapatan bunga bersih yang kita dapatkan hanya 50.000. Kita ketik di sini 50.000. Kemudian kita pilih akunnya. Tengahnya sudah benar. Kita akan masukkan di sini di other income. Jadi di sini belum ada akunnya, sehingga kita harus membuat akun baru. Jadi ini kita cancel dulu. Ini bisa kita minimize. Kita akan menambahkan di account list di other income. Jadi kita harus buat baru. Misalnya adalah interest income. Jadi dia detail. Sudah, kita akan buka kembali. Kita ulang proses yang tadi. Ya. Ini angkanya tadi 15.000. Ini 15.000. Kemudian yang di sini adalah 50.000. Dengan akun yang di sini adalah interest income. Kemudian di memo bisa kita isi pendapatan bunga bank. Kemudian di sini tadi biaya administrasi bank. Setelah itu kita record. Nah, otomatis dia akan muncul di sini biaya administrasi bank dan pendapatan bunga bank. Oke, kita lihat otomatis sudah tercentang dan out of balance sudah 0. Berarti catatan kita dan catatan bank sudah sama atau balance. Jadi inilah yang disebut dengan proses rekonsiliasi. Jadi mencocokkan antara akun kita di bank menurut catatan bank dan menurut catatan perusahaan. Dalam hal ini catatan dalam program Mayo. Kemudian klik reconcile sekali lagi. Jadi otomatis data yang sudah dicentang atau yang terrekonsiliasi sudah tidak muncul lagi di menu reconcile account. Kemudian untuk laporannya, untuk rekonsiliasi dapat kalian lihat di report. Kemudian menu banking ada reconcile report. Kita lihat di sini adalah kita bisa pilih bulan 11 2009. Oke.
Jadi ini yang sudah kita reconcile tadi, yang sudah kita centang. Nah, tambahannya pada saat rekonsiliasi, ini yang di withdrawal, ini yang di deposit penambahan, ini sudah 0. Nah, ini adalah saldo rekonsiliasi. Nah, baiklah, sekian video yang bisa saya sampaikan tentang rekonsiliasi bank. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Selamat siang.